wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Lilik Herawati MPD dan rekan-rekan semuanya yang sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Sarina Alifia, Rifani, Nihayatul Lutfia, dan Ananda Jufar Akila. Kami di sini akan membawakan materi analisis legenda Tangkuban Gunung Prauh. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang berasal dari masa lampau dan dipercayai masyarakat sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi, meskipun kebenarannya belum tentu dibuktikan secara historis. Legenda biasanya berkaitan dengan tokoh-tokoh atau peristiwa penting dalam sejarah suatu daerah, seperti asal-usul suatu tempat, nama benda, nama kota, atau fenomena alam. Adapun ciri-ciri legenda adalah bersifat tradisional, mengandung unsur sejarah, sering mengandung supranatural atau keajaiban, biasanya berlatar tempat atau tokoh nyata tetapi dibumbui dengan unsur imajinatif. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri, dipersilahkan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis singkat legenda Tangkuban Perahu. Legenda ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Sang Kuryang yang jatuh cinta pada seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Tanpa mengetahui bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya sendiri, Sang Kuryang melamarnya. Dayang Sumbi yang menyadari hal itu menolak dengan memberikan syarat mustahil. Sang Kuryang harus membuat danau dan perahu dalam satu malam. Dengan bantuan makhluk halus, Sang Kuryang hampir berhasil. Dayang Sumbi menggagalkannya dengan menciptakan fajar palsu. Marah karena gagal, Sang Kuryang menendang perahu yang akhirnya terbalik dan menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Selanjutnya, analisis legenda Tangkuban Perahu. Yang pertama, ada tema dan pesan moral. Tema utamanya yaitu cinta terlarang, ketekunan, dan ketaatan terhadap norma. Yang kedua, pesan moralnya, kita tidak boleh melawan kodrat dan norma keluarga. Kebohongan dan kurangnya kejujuran bisa menyebabkan kehancuran. Usaha keras memang penting, tapi takdir dan nilai juga tak bisa diabaikan. Yang kedua, ada unsur intrinsik. Di antaranya ada tokoh. Tokoh dalam cerita tersebut ada Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Sang Kuryang adalah pemuda yang kuat dan ambisius, sementara Dayang Sumbi adalah ibu yang cantik dan bijaksana, tetapi juga manipulatif untuk menyelamatkan nilai-nilai moral. Yang selanjutnya ada latar. Latar cerita tersebut ada di Jawa Barat, terutama sekitar gunung dan sungai. Selanjutnya ada alur. Alur cerita tersebut ada alur maju atau linear, dimulai dari awal pertemuan hingga terjadinya peristiwa gunung terbentuk. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang dari cerita tersebut adalah orang ketiga serba tahu, dan yang terakhir ada amanat. Amanat cerita tersebut adalah hormati orang tua dan jangan melanggar hukum alam dan norma. Dan yang ketiga ada unsur ekstrinsik, yaitu ada 3. Yang pertama, nilai budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan pantang terhadap hubungan darah. Yang kedua, ada nilai religi, mengingatkan manusia untuk tidak melawan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu nilai sosial, mengajarkan pentingnya kejujuran dan kehati-hatian dalam bertindak. Selanjutnya, kritik terhadap cerita legenda Tangkuban Perahu. Kelebihan dari cerita legenda Tangkuban Perahu yang pertama, menarik dan dramatik. Ceritanya unik dan penuh konflik emosional, cocok sebagai media pembelajaran budaya. Yang kedua, mengandung nilai moral, dapat digunakan untuk mengajarkan norma sosial dan etika keluarga. Yang ketiga, legenda dengan unsur geografis, memberi penjelasan mitologis tentang terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu.
yang memperkaya budaya lokal. Selanjutnya, kelemahan dari cerita legenda Tangkuban Perahu. Yang pertama, kurang logis. Untuk pembaca modern, cerita tentang menikahi ibu sendiri terasa sangat janggal, bahkan meskipun tidak disengaja. Yang kedua, Dayang Sumbi terlalu manipulatif. Alih-alih menjelaskan kebenaran kepada sang Kuryang, ia memilih cara menipu yang bisa ditafsirkan negatif. Dan yang ketiga, konflik tidak tuntas secara emosional. Tidak ada penyelesaian konflik mendalam mengenai reaksi emosional sang Kuryang saat tahu kebenaran. Cerita langsung fokus pada klimaks Prabu ditendang. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Mohon maaf apabila kurang sempurna. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.